KTP saya udah nggak percaya dengan Tuhan, tapi dalam hati saya itu saya ateis for 3 years. Bismil abi wal ibni wal rohul kudus ilahu wahid. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Allah yang esa. Pada video kali ini teman-teman sekalian kita akan membahas mengenai Jesslyn si otak komputer ya. Melebihi komputer kata Ipung Atria ya. Teman-teman sekalian ternyata ada video seperti yang kalian lihat tadi ya. Dia ini bukan Kristen ya, sudah lama keluar dari kekristenan. Dia ini ateis teman-teman sekalian, ateis, sekali lagi ateis gitu. Ya wajar saja teman-teman sekalian bahwa dia ini tidak pernah benar di dalam kekristenan. Jadi kalau dia mengaku dia sebagai penyembah tertinggi gitu, dia pemain musisi dan setengah ibadah itu bergantung dengan dia gitu ya. Itu semua omong kosong gitu ya. Jadi ternyata memang dia seorang ateis teman-teman sekalian, tidak punya agama, tidak percaya adanya surga dan neraka, tidak percaya adanya Tuhan. Aduh, sangat kasihan ya Ustadz Ipung Adrian ya. Sebenarnya sih gak masalah juga jika dia memang Kristen ya. Gak ada masalah sebenarnya buat kami ya. Silakan aja kok. Ya orang-orang yang memang sudah ditetapkan juga ya untuk binasa. Ya bagaimanapun dia memaksakan diri untuk menjadi seorang Kristen ya tidak bisa juga. Otomatis kan ada saja caranya untuk dia meninggalkan Tuhan. Begitu. Nah jadi teman-teman sekalian, kita akan dengarkan ya videonya ketika dia katakan sudah dibaptis banyak 7 kali. Karena saya sudah reaction kemarin. Tetapi dalam video kali ini saya tambahkan saja bahwa dia sebenarnya bukan Kristen sejak 3 tahun yang lalu. Tapi seorang ateis. Oleh karenanya kita simak videonya berikut ini. Sebelumnya itu tercantum komentar ya di kolom komentar yang cukup membuat orang tersentak ya. Mungkin saudara kita dari Kristen Katolik bertanya-tanya, ini bener nggak gitu kan? Jangan-jangan bohong. Terutama tentang dibaptis 7 kali. Benar 7 atau 9? 7 kali. 7 kali. Itu apa itu? 7 kali. Kenapa itu? Ada apa itu? Nah ini untuk dasar fondasinya ya. Untuk di Kristen itu supaya bisa mengerti kenapa kok bisa ada orang yang dibaptis berkali-kali. Ini karena posisinya saya bukan masuk sebagai orang awam. Saya bukan masuk sebagai jemaat. Saya masuk sebagai part dari penyembah. Penyembah tertinggi. Karena di gereja itu hal yang paling khusyuk, hal yang paling penting adalah keseluruhan proses ibadah tersebut. Yang pertama yang paling penting adalah khotbah, yaitu pendeta. Itu kenapa pendeta harus sekolah. Harus sekolah STH. Nah, yang di mimbar-mimbar itu semuanya itu harus sudah dikuduskan istilahnya. Dan dikuduskan itu dalam maksud seperti begini. Setiap gereja di Kristen itu mempunyai fondasi mereka yang berbeda-beda. Mereka punya ajaran terkhusus yang mereka sendiri dan konsep keimanan mereka yang juga terdetail secara sendirinya. Kenapa saya harus dibaptis sampai 7 kali? Karena saya yang memegang setengah dari alur penyembahan dan setengah dari ibadah. Itu ditentukan oleh penyembahan di depan. Kalian bisa mengerti khotbah atau tidak, kalian bisa hati kita akan bisa terbuka untuk bisa mendengarkan khotbah dengan baik adalah jika penyembahannya itu benar dan tepat. Jadi setiap baik pemusik di mimbar itu ada worship leader, urutannya worship leader, pemusik dan singer. 3 komposisi ini harus itu 3-3-nya. Saya sudah pernah 3-3-nya. Kalau masih bisa 3-3-nya. Worship leader, pemusik dan singer. Betul. Nah, itulah kenapa saat saya berpindah gereja dan di situ saya memegang posisi pianis utama, saya harus dibaptis ulang. Karena saya beda gereja karena saya harus mengerti konsep keimanan gereja itu apa. Dan saat dibaptis itu, sebelum dibaptis, pelajaran itu yang harus kita diajarkan. Jadi istilahnya kalau mau jadi pengacara itu harus punya sertifikat hukum. Betul. Sekolah pengacara. Harus sekolah pengacara dan harus disertifikasi secara berkala. Betul. Begitu juga yang sama dengan di gereja.
saat kita memasuki gereja baru, kalau saya ingin masuk ke mimbarnya, saya harus mengerti jelas apa. Itu kenapa saya bisa baptis dengan sampai 7 kali dan punya 7 nama baptis yang berbeda. Contoh. Seingat saya nama saya itu ada Esther. Ya, Esther. Satu tuh Esmeralda. Satunya lagi saya cuma ingat 3. Ya. Satunya lagi Elianos atau sesuatu. Saya lupa. Yang ketiga saya lupa. Ya, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan bersama dengan ocehannya dan takiyah yang dibangun oleh seorang mu'alaf ini. Sebenarnya si Jesslyn ini itu masih muda sekali teman-teman sekalian ya. Jauhlah adik saya dan wajar saja kalau masih labil dan gampang dibodoh-bodohi karena memang tidak mengerti tentang kekristenan. Dan ini celakanya teman-teman sekalian kalau orang tua tidak memperhatikan ini ya mengenai anak-anaknya. Jadi oleh karena itu teman-teman kita akan menjawab beberapa hal dari kebohongannya ini. Yang pertama teman-teman sekalian, dia katakan bahwa dia dibaptis 7 kali, bahkan punya nama baptis ya. Ada Esther, ada Esmeralda, dan ada Alianus, dan lainnya itu ada sesuatu gitu. Apakah termasuk namanya juga sesuatu? Ya, jadi pertama teman sekalian ini harus kita perhatikan. Tidak ada sejarahnya sampai pada detik ini, ya. Tidak pernah ada orang yang dibaptis sampai 7 kali. Ini fix. Ajaran sesat dan apabila benar gereja-gereja yang membaptis dia. Tapi saya dengar ya. Ada dia masuk ke gereja GBI gitu, GPDI. Kemudian dia masuk ke gereja Tiberias gitu ya. Dan lain sebagainya gitu. Tapi saya lihat gereja-gereja ini tidak membaptis sampai 7 kali. Yang setahu saya, baptisan yang dilakukan itu oleh gereja-gereja tersebut adalah sampai 2 kali. Contoh, misalnya ada orang yang dibaptis percik. Dan ketika dia bergabung di karismatik, ada beberapa gereja karismatik yang mengharuskan untuk dibaptis ulang. Dan secara selam gitu ya. Karena paham gereja itu teman-teman sekalian ada 2. Saya sih tidak mempersoalkan itu teman-teman ya. Yang pertama, ada yang bilang, saya tidak akui baptisan anak ataupun baptisan percik ya, gitu. Kedua, yang diakui adalah harus diselam gitu ya, seperti Tuhan Yesus Kristus waktu dibaptis. Dan juga untuk melakukan baptis ini adalah untuk orang dewasa, bukan untuk anak-anak ya, apalagi balita yang tidak tahu apa-apa, mungkin umur 2 bulan, 3 bulan ya, begitu teman-teman. Nah, jadi sampai paling banyak 2 kali saja, gitu ya. Nah, yang kita lihat justru dia katakan dibaptis sampai 7 kali. Dan ini sebenarnya adalah fitnah dan dusta. Tapi kita tidak heran, karena memang Alkitab katakan bahwa bapaknya adalah iblis. Karena iblis itu pendusta sejak semula. Dia pembunuh sejak semula. Dia perusak sejak semula. Nah ini udah menjadi antek-anteknya si Jesslyn ini. Ya, itu yang pertama teman-teman sekalian. Jadi sekali lagi tidak ada pembaptisan sebanyak 7 kali gitu. Nah,